Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tidak ada aroma yang dapat menempuh jarak ribuan mil, terlepas dari betapa harumnya. Apakah ini dianggap berlebihan? Ada orang lain yang bernama 10,000 Miles Waft of Fragrance, namun Anda mengatakan bahwa tidak ada aroma yang bisa sampai sejauh itu. Nuolan sepertinya menjadi penasaran. Saya punya bumbu bernama Time yang saya tahu tidak akan mencapai 100 mil meskipun ada klaim. Namun, jaraknya bisa mencapai 30 mil. Itu di antara hal-hal yang telah kuberikan padamu dan bumbu terbaik yang pernah kulihat. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Mengenai keberadaan 1000 Miles Waft of Fragrance, dia tidak melihatnya sendiri, tetapi siapa yang bisa mengatakan itu tidak ada di dunia misterius ini? Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sore hari, King Sui pergi. Dia telah mengidentifikasi lokasi 1000 Miles Waft of Fragrance dan memutuskan untuk berkunjung, serta untuk memeriksa orang seperti apa pemimpin gerbang iblis itu. 1000 mil hembus wangi. Aroma dari 1000 Miles Waft of Fragrance tidak melayang sejauh itu, tapi aromanya kuat. Seseorang akan dapat mengambilnya dari jarak yang sangat jauh. Itu meresap ke area dengan aromanya, ketebalan yang tidak akan membuat orang bosan, dan aroma yang benar-benar layak ketika datang ke masakan. Efek bau dari 1000 mil Waft of Fragrance hanya meresap 1 kilometer jauhnya, tapi bahkan jarak ini menyiratkan aroma yang kuat dari apa yang ada di dalamnya. Aromanya tidak konstan, hanya ada beberapa aroma piring yang terbawa angin dan ke kejauhan, tapi tidak tercium begitu kuat dalam jarak beberapa mil. The 1000 Miles Waft of Fragrance bukanlah penginapan yang besar. Tingginya 5 tingkat, sekitar 100.000 meter persegi per tingkat, dan lebar dan panjang 300 meter. Penginapan seperti itu tidak dianggap besar di 9 benua. Mempertimbangkan kemampuan gerbang iblis di kota wilayah ini adalah tempat kecil. Beberapa gerbong binatang diparkir di alun-alun di depan. Kebanyakan dari mereka adalah binatang tipe naga, dengan beberapa binatang purba dan semacamnya. Orang-orang yang mengunjungi penginapan itu memiliki reputasi baik. Kekayaan tidak akan cukup bagi Anda di sini, karena kemampuan adalah yang paling penting. 2 baris rapi wanita pelayan berdiri di dekat pintu masuk, masing-masing secantik baris berikutnya. Mereka bukanlah wanita cantik yang bisa meruntuhkan suatu bangsa, tapi tidak diragukan lagi bahwa merekalah yang terbaik. Para wanita berseragam dalam pakaian kerja mereka. Atasan berpotongan rendah dengan jubah, pinggang ramping dan kulit seputih salju yang mempesona. Dada gagah mereka berbaris jika dilihat dari jauh, seperti puncak pegunungan. Mereka mengenakan celana pendek di bawah, memamerkan kaki seputih salju dengan paha sekurus betis. Kaki mereka panjang dan lurus, dan kaki mereka telanjang. Gulungan karpet merah membentang bermil-mil. Orang-orang yang berkunjung bukan hanya orang biasa, dan kebanyakan tidak memiliki satu noda pun pada mereka. Di sini, para pria suka memasukkan uang kertas ke lembah di dada para wanita, menikmati perasaan hangat dan indah mereka. Suara centil dari para wanita itu tak henti-hentinya. Sementara para wanita ini disentuh oleh para tamu, tidak satupun dari mereka yang berlebihan. Misalnya, tidak ada yang mau mengajak mereka bermain. Mereka membatasi diri untuk mengambil keuntungan saat mengisi catatan. Selamat datang. Para wanita di pintu masuk membungkuk ketika King Sui mendekati pintu masuk. Dampak visualnya memberi kepuasan besar bagi pria. Bahkan King Sui sedikit terguncang oleh gambar itu. Ada 25 wanita cantik yang mengenakan pakaian seksi di setiap baris, total 50. King Sui tidak kekurangan uang, tetapi dia tidak terlalu terpengaruh sampai mengeluarkannya. Istri-istrinya bahkan lebih cantik dari mereka, dan dia tidak perlu membungkuk ke titik seperti itu.
Jangan datang jika kamu tidak punya uang, terdengar suara arogan. Seorang pria muda sedang memasukkan catatan di dada salah satu wanita. Tidak ada pria di sini yang mau memberikan uang kepada setiap wanita yang hadir. Biasanya, mereka akan memilih orang yang paling menarik bagi mereka dan memanfaatkan kesempatan untuk menyentuh mereka. King Sui tidak merasa perlu bertengkar dengan pria itu untuk mendapatkan hukuman. Dia tidak menyayangkan perasaan terhadap orang seperti itu dan bahkan tidak melirik. Keheningan King Sui dianggap sebagai kelemahan karena kata pihak lain saat dia tertawa, puas dengan dirinya sendiri. Apakah kamu akan membiarkan wanita-wanita ini tunduk padamu tanpa alasan? Anda telah gagal sebagai seorang pria jika Anda telah mencapai tahap ini. King Sui tidak berharap pria itu melanjutkan. Dia tersenyum dan menjawab, ada 50 wanita yang membungkuk kepadamu sebelumnya, tetapi kamu hanya membayar 1. Apakah 49 orang lainnya itu tunduk pada Anda tanpa imbalan? Apakah Anda tahu pria seperti Anda adalah yang paling menjijikkan? Ada pepatah tentang panci yang menyebut ketel hitam, tetapi Anda bahkan lebih buruk dari itu. Orang yang paling tidak tahu malu adalah mereka yang memiliki pipi untuk memamerkan sifat tidak tahu malu mereka. Ucap King Sui, pria itu ingin bersaing dalam segala hal. Kejadian seperti itu normal, tetapi King Sui bahkan tidak dapat mendekati lingkaran seperti itu. Pemuda itu terpana oleh kata-kata King Sui dan ragu-ragu seolah-olah ada kata-kata yang tersangkut di ujung lidahnya. King Sui mengeluarkan setumpuk uang kertas dan mendistribusikannya. Secara alami, dia menyerahkannya ke tangan wanita itu. Dia memiliki terlalu banyak ini dan memiliki banyak silk sachet interspatial penuh dengan mereka. Secara kebetulan, King Sui bingung apa yang harus dilakukan dengan mereka, merasa kasihan untuk membuangnya. Uang kertas itu hilang setelah dibagikan kepada lebih dari selusin orang sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali pada pemuda itu. King Sui tidak ingin memprovokasi dia, tetapi dia benar-benar tidak setuju dengan pecundang seperti itu. Apakah saya sudah melampaui Anda sekarang? Apakah saya seorang pria sekarang? Mengapa berpura-pura menjadi kaya saat Anda tidak punya uang? Cepat dan enyahlah, jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. King Sui tersenyum saat dia melambaikan tangannya dengan acuh. Baiklah, bajingan, kamu ingin membandingkan kekayaan denganku. Kalau begitu ayo kita lakukan. Nama keluarga saya adalah Qian. Saya Qian Duoduo. Sambil memegang setumpuk besar, dia membagikannya. Namun, dia berhenti setelah memberikan kepada 20 orang. King Sui mengulurkan tumpukan lain dan mencocokkan 20 jumlah kepala saat dia memberikannya. Dengan cara ini, King Sui akan mendistribusikan ke 30 orang. Saat melihatnya, Qian Duoduo mengambil tumpukan lain dan memberikannya kepada ke-40. Segera, kedua belah pihak telah menyerah kepada 50, bukan kurang 1 sen. Situasi menarik kerumunan dan berita itu telah sampai ke bos 1000 mil Wave of Fragrance, Raja Iblis Kuliner. Dia tidak keluar dan malah beralih ke sebuah ruangan yang memungkinkan dia untuk menonton adegan itu. Mereka semua laki-laki, saya ingin tahu siapa yang akan mundur lebih dulu, kata seseorang di antara kerumunan itu seolah-olah mereka takut situasinya tidak akan semakin memburuk dengan sendirinya. Keluarga Qian Duoduo memiliki uang yang tidak terbatas. Qian Duoduo selalu menghabiskan uang seperti air. Menghabiskan uang secara sembarangan bukanlah hal yang aneh baginya. Siapa anak muda ini? Bagaimana dia bisa terlibat dengan Qian Duoduo? Terlepas dari identitasnya, siapapun yang bentrok dengan Qian Duoduo adalah orang bodoh, terutama jika ini tentang uang. Klan Qian adalah klan super di wilayah ini, dengan banyak uang dan prajurit yang tangguh. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka menghasilkan keturunan seperti Qian Duoduo. Pecundang ini sangat disayangi oleh tetua klan Qian. Elder Qian selalu gembira setelah Qian Duoduo menghamburkan uangnya. Ada banyak yang tidak mengerti situasinya. Klan Qian sebagian besar diisi dengan prajurit yang sibuk. Sampai batas tertentu, karakter seperti Qian Duoduo dapat menyebarkan reputasi klan Qian. Ini adalah bentuk deklarasi.
Tanpa Qian Duoduo, siapa yang tahu bahwa klan Qian kaya? Ini adalah pesan. Kesejahteraan Qian Duoduo juga akan membuktikan bahwa klan Qian baik-baik saja. Sambil tersenyum, King Sui mengulurkan setumpuk uang lagi, menggandakan ketebalan dari sebelumnya dan membagikan semuanya. Tumpukan sebesar itu setidaknya beberapa juta tael. Itu praktis rejeki nomplok. Qian Duoduo menyaksikan King Sui memberi mereka tanpa mengedipkan mata. Meskipun Qian Duoduo menghabiskan uang dengan sembrono seperti air, jumlah di atas juta tael masih signifikan. Dia sudah membagikan 520.000 tael sebelumnya. Dengan banyaknya orang di sekitar mereka, bersama dengan sifat sombongnya, dia terus membagikan dalam tumpukan besar. Setelah dia selesai, Qian Duoduo memiringkan kepalanya ke atas saat dia menganggap King Sui. "Kamu punya nyali, lanjutkan." Lalu, King Sui mengeluarkan 5 juta tael saat itu. Tepat di depan Qian Duoduo, dia memberikannya dalam sekejap. "Man up jika kamu salah satu. Jangan mempermalukan klan Qian." King Sui tersenyum hangat. Tubuh Qian Duoduo sedikit bergoyang. Klan Qian kaya. Lupakan 5 juta, mereka akan mampu membayar 500 juta tael jika mereka mau. Namun, Qian Duoduo sebagai satu klan tidak bisa. Saat ini, dia tidak memiliki 5 juta tael padanya. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 3 juta tael tersisa. Qian Duoduo pada awalnya membawa total 5 juta tael, dan itu bukan jumlah yang kecil. Bahkan menikmati minuman dan kesenangan, itu sudah cukup untuk bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Melihat butiran keringat di dahi Qian Duoduo, King Sui mengejek. "Berjalan seperti bos saat Anda tidak punya uang, bukankah Anda malu? Anda sudah kehabisan tenaga begitu saja, namun Anda berani mengejek orang lain. Mengapa Anda tidak mendorongnya dan enyahlah? Melihat wajahmu itu sangat menjijikkan. Ah, aku akan membunuhmu. Kalian semua, bunuh dia." Qian Duoduo menjadi histeris, menggeram saat dia menerjang ke arah King Sui. Anak buah Qian Duoduo mengikutinya. King Sui mengangkat tangannya dan mulai mencambuk mereka di wajah, sama seperti bagaimana orang normal bertarung. Itu tidak cepat, dan orang normal bisa melihatnya dengan jelas. King Sui mencambuk wajah mereka secara berurutan. Salah satunya dibuang dari benturan, hanya menyisakan beberapa gigi tersisa di mulutnya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau tidak tahu aturan 1000 mil wave of fragrance? Pergi jauh jika kamu ingin bertarung, aku punya bisnis untuk dijalankan." Suara dewasa namun elegan terdengar. King Sui tercengang saat dia melihat wanita dewasa itu. Dia tidak tahu usianya tetapi bisa berspekulasi bahwa dia tidak muda. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda kerutan di tubuhnya. Dia dewasa, seperti buah persik matang dengan bagian bawah yang bulat. Dia tinggi bahkan dibandingkan dengan King Sui. Fitur-fiturnya sangat indah dengan tatapan sedalam lautan tanpa dasar. Dia memiliki hidung yang mancung dan sepasang bibir proporsional yang berada di sisi yang lebih tebal. Itu tidak mempengaruhi kecantikannya dan malah meningkatkan faktor daya pikatnya. Dia memiliki leher yang panjang, serta dada yang besar dan gagah. Itu adalah hal pertama yang akan diperhatikan pria ketika mereka melihatnya. Itu membuat orang dengan mulut kering. Ini wajar karena wanita itu memikat, seksi dan dewasa, menggoda pria di setiap tahap. "Ah, Bos Chen, maaf. Qian Duoduo membungkuk meminta maaf. "Katakan, Tuan Qian, lupakan saja. Apa yang kalian semua tunggu? Cepat." Terima kasih Guru Qian atas kemurahan hatinya. "Tuan Qian, mengapa Anda tidak kembali dan istirahat dulu?" Wanita itu mendesah. Gadis-gadis pelayan itu membungkuk di pinggang mereka dan sekali lagi berterima kasih kepada Guru Qian. Qian Duoduo memelototi King Sui dengan kebencian yang tak terlukiskan di matanya lalu membungkuk kepada wanita itu sebelum pergi. King Sui sekarang dapat memastikan bahwa wanita itu adalah Raja Iblis kuliner, tetapi dia tidak memiliki darah Raja Iblis di dalam dirinya. King Sui yang bingung ini. Bukankah ini sesuatu yang seharusnya dimiliki Raja Iblis? Sebuah kebutuhan.
King Sui tahu bahwa wanita itu adalah Raja Iblis kuliner karena tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa dia pernah memiliki darah Raja Iblis, dan darah itu seharusnya masih ada di tubuhnya. Namun, seunik itu bukan lagi darah Raja Iblis. Ia memiliki kemampuan yang bahkan lebih kuat dari darah Raja Iblis tetapi tanpa kerusakannya. Pikiran King Sui bergeser. Mungkin harapan untuk Tantai Lingyan ada pada wanita ini. Kami tidak menyambutmu di sini. Kamu harus pergi. Wanita itu mengarahkan kata-katanya ke King Sui, tatapannya sedingin es. King Sui tahu bahwa wanita itu telah menemukan identitasnya. Ini pertama kalinya saya membungkuk ke level ini. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda mengejar saya bahkan setelah sejumlah uang yang telah saya keluarkan? Apa yang kalian semua tunggu? Berterima kasihlah padanya. Gadis-gadis yang melayani membungkuk ke King Sui. Terima kasih, Tuan, atas upah Anda. King Sui menggosok hidungnya. Wanita ini terus terang. Setelah sejumlah uang yang dihabiskan tanpa menyentuh apapun, dia masih tidak bisa memasukkan 1000 miles waft of fragrance. Tetap saja, wanita itu memiliki beberapa rahasia yang membuatnya tidak mau mencoba taktik apapun untuk saat ini. Kamu jelas tahu kenapa. Saya tidak ingin kita dipaksa untuk bergerak. Wanita itu tidak menyukai dewa pertempuran, sama seperti dewa pertempuran tidak menyukai Raja Iblis. Anda jelas tahu alasannya. Saya tidak ingin kita dipaksa untuk bergerak. Wanita itu tidak menyukai dewa pertempuran, sama seperti dewa pertempuran tidak menyukai Raja Iblis. Senior, kamu sepertinya berprasangka buruk terhadapku. King Sui tersenyum. Wanita itu tidak senang dipanggil sebagai senior oleh King Sui. Dia dewasa, tetapi dia tidak ingin mengakui bahwa dia sudah tua. Nada suaranya tidak ramah ketika dia menjawab, apakah kamu tahu siapa saya? Bos dari 1000 mil waft of fragrance. King Sui berpura-pura tidak tahu. Katakan, kenapa kamu berpura-pura tidak tahu? Anda telah mencoba mencari informasi tentang saya sebelumnya. Wanita itu memperhatikan King Sui. Pria ini benar-benar berkulit tebal. King Sui mencibir. Sebenarnya, saya berharap bisa terlibat dengan Anda dalam kompetisi kuliner. Memasak adalah hobi saya. Kali ini, wanita itu benar-benar merasakan luasnya kulit King Sui yang tebal. Tidak tertarik, aku serius. Sekalipun identitas kita tidak terlalu ideal, bukan berarti pertemuan pertama kita harus berakhir dengan pembantaian. Kami dapat mencoba berinteraksi satu sama lain. Selain itu, saya sangat tertarik dengan seni kuliner, dan saya belum pernah bertemu lawan saya sejauh ini. King Sui menjawab dengan serius. Aku telah melihat sejumlah dewa pertempuran, tapi hanya kaulah yang licik ini. Bukankah Battle Gods terbuka dan tegak? Apa yang kamu mainkan? Wanita itu mengukur King Sui, mencoba mengungkap apapun yang dia sembunyikan. Kamu adalah Raja Iblis kuliner, tapi kamu tidak memiliki atribut iblis. Saya benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Selain itu, gaya hidup Raja Iblis sepertimu bukanlah ancaman. King Sui menepis kemampuan kuliner Raja Iblis seolah-olah mereka tidak layak disebutkan. Wanita itu tidak bisa menahan tawa atas pernyataan mengejek King Sui. Ya, dia adalah Raja Iblis kuliner, tapi kemampuannya membuat banyak Raja Iblis yang lebih kuat terengah-engah. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin sekte dari gerbang iblis kota wilayah bumi yang terbengkalai? Beri nama, lalu, bagaimana kita akan bersaing? Wanita itu menjawab, ayo adakan kompetisi dulu. Kita bisa memutuskan taruhannya ketika sudah selesai. Bagaimana menurut Anda? King Sui tersenyum. Oh, akan ada taruhannya. Apa itu? Biarkan aku mendengarnya. Wanita itu menjadi penasaran. Bisakah kita membicarakannya setelah kita selesai? King Sui berbicara setelah merenung. Siapa yang akan membahas taruhan hanya setelah kompetisi? Jika saya berbicara tanpa berpikir pada saat itu dan mengklaim hidup Anda sebagai taruhannya, apakah menurut Anda itu pantas? Balas wanita itu dengan santai. Baik, karena itu masalahnya, maka mari kita putuskan taruhannya terlebih dahulu.
Haruskah kita mendapatkan hakim? King Sui bertanya. Tidak perlu ada saksi. Saya yakin kita bisa membedakan mana yang lebih baik dengan cara kita sendiri. Jika Anda benar-benar lebih baik dari saya atau setara dengan saya, maka kami akan memperlakukannya sebagai kemenangan Anda, kata wanita itu dengan percaya diri. King Sui mengangguk. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Istri saya adalah penguasa Raja Iblis, dan saya ingin tahu bagaimana Anda berhasil membersihkan darah Raja Iblis Anda. Saya pernah membersihkannya sekali, tetapi dia sebenarnya memiliki darah suci iblis dan pemurnian tidak memiliki efek apapun. Saya ingin tahu apakah Anda akan punya cara. Wanita itu terkejut pada saat itu, dikejutkan oleh fakta bahwa istri dewa pertempuran ini adalah warisan Raja Iblis dan satu dengan darah suci iblis pada saat itu. Jika itu adalah darah suci iblis, pemimpin sekte gerbang iblis 9 benua memiliki garis keturunan yang sama, tetapi pemimpin sekte sudah tua sekarang. Mungkin, istrinya akan menjadi pemimpin sekte berikutnya dari gerbang iblis 9 benua. Wanita itu menghela nafas karena pemikirannya sendiri tidak masuk akal. Namun, dia tidak bisa menahan pandangan simpatiknya ke arah King Sui. Jangan lihat aku seperti itu. Aku tidak menyedihkan, King Sui tidak bisa berkata-kata. Tidak ada cara untuk membersihkan Demon Saint Blood, atau setidaknya, aku tidak bisa. Jadi, jangan bertanding lagi, aku tidak bisa membantumu. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Meski begitu, mari berkompetisi. Saya benar-benar memiliki sedikit keterampilan kuliner. Bagaimana dengan ini? Jika ada yang Anda inginkan, saya bisa memberikannya kepada Anda jika saya kalah. King Sui memikirkannya sebelum berbicara. Tidak ada yang saya butuhkan. Karena Anda ingin berkompetisi, maka lakukanlah. Namun, kami akan membuatnya lebih sederhana. Pilih hidangan dari penginapan saya, dan kami akan membuatnya masing-masing. Dari sana, kita akan melihat siapa yang membuat hidangan lebih enak. Bagaimana menurut Anda? Wanita itu tersenyum. Baik, sesampainya di dapur eksklusif wanita itu, hampir tidak ada setitik pun debu. Itu bukan dapur, lebih seperti istana. Semua bahan ditampilkan dengan rapi, dan suhu dapur sempurna. Dengan lingkungan dan suhu seperti ini, bahan dapat disimpan dalam waktu lama. Apalagi semua bahannya masih segar, seperti daging dan sayur mayur. Tempat yang sangat bagus. King Sui berseru. Terlepas dari hal-hal, nilai mereka akan meningkat setelah mereka mencapai level tertentu. Hal yang sama berlaku untuk dapur. Ada banyak set alat pemotong, dan ada yang tidak biasa, ditambah perkakas, bahan, piring, dan lainnya. Persaingan di antara mereka dimulai hanya dengan sepatah kata, tanpa juri dan penonton. King Sui melihat dua kentang. Selas. Tak. Pada tingkat King Sui, bahkan mereka yang tidak memiliki keterampilan kuliner akan dapat mengirisnya dalam porsi yang sama. Karena keterampilan memotong tidak layak disebutkan di 9 benua. Mengendalikan api adalah yang paling penting, serta memahami komposisi bahan dan bentuk. Dengan bumbu yang banyak dan bahan-bahan yang bagus, bahkan mereka yang tidak memiliki keterampilan kuliner akan dapat memasak sesuatu yang lezat, tetapi mereka akan sangat berbeda dari mereka yang mengetahui cara memasak. Keterampilan kuliner King Sui tidak perlu dikatakan lagi. Ini adalah kemampuan yang diperoleh dari warisan. Dia akan dapat memaksimalkan setiap penggunaan semua bahan, bersama dengan jenis bumbu uniknya sendiri. King Sui sudah bisa mencium aroma yang memikat dan menyegarkan. Dengan menoleh, dia melihat wanita itu membuat steamed bear paus. Cakar beruang yang lembut itu telah menjadi berwarna keemasan, memancarkan cahaya samar. King Sui menyiapkan stir-fry potato shreds, hidangan rumahan umum di 9 benua. Ini adalah bentuk paling rendah dari hidangan yang bisa disiapkan dengan sopan bahkan oleh orang biasa. Tentu saja, bagi mereka yang benar-benar ahli kuliner hebat, hidangan sederhana ini pun sangat berbeda dari mereka. Adapun King Sui, ini tidak perlu dikatakan lagi.
Dia menambahkan bumbu sendiri dan lada ilahi hijau yang disiapkan secara khusus. Ini adalah favorit King Sui. Rasanya melampaui kata-kata, dan yang ilahi dalam namanya diberikan dengan tepat. Begitu aroma hidangan King Sui membanjiri ruangan, itu menekan cakar beruang kukus sepenuhnya. Wanita itu kaget. Meskipun rasanya tidak terlalu enak, ada pepatah yang mengatakan bahwa menekan bau adalah setengah dari perjalanan menuju kemenangan. Itu terutama berlaku untuk fakta bahwa itu adalah sepiring shreds kentang tumis yang menekan bear paus. Api, whoosh. King Sui telah membawanya ke titik kesempurnaan sebelum meniupnya, lalu dia berhenti. Wanita itu juga berhenti. Bumbu yang kamu gunakan bukan milikku. Wanita itu memandang King Sui. Saya menggunakan milik saya sendiri. Sebagai koki, persediaan rempah-rempah pribadi adalah suatu keharusan. King Sui tersenyum. Bau yang menusuk memenuhi wanita itu dengan nafsu makan. Potongan kentang memiliki kilau seperti batu giok dan ditempatkan secara proporsional di atas piringnya. Tidak ada bentuk apapun di sana, tapi rapi, memberikan perasaan kurang lebih. Pada titik ini, wanita itu berpikir bahwa mungkin saja hidangan sederhana ini meraih kemenangan atas hidangan glamor dan langka apapun. Tanpa mencicipi, wanita itu berspekulasi bahwa dia mungkin telah kalah. Itu adalah perasaan yang kuat, karena hidangan dengan aroma seperti itu tidak akan pernah buruk rasanya. Hidangan yang dibuat oleh wanita itu luar biasa bahkan menurut standar King Sui. Dari sudut pandangnya, dia kalah karena pilihan rempah-rempahnya, terutama green divine pepper. Saat dikombinasikan dengan irisan kentang, rasanya sungguh nikmat. Faktanya, nilai alami bahan tersebut akan melengkapi dengan banyak jenis makanan. Mencicipi hidangan bahkan lebih menarik. Kedua hidangan disajikan di atas meja dengan kedua kontestan duduk berseberangan. Saat mereka mulai makan, mereka tidak berhenti sampai hidangan hampir habis. King Sui terutama memakan cakar beruang sementara wanita itu fokus pada parutan kentang. Aku tersesat. Wanita itu berbicara dengan jujur. Kamu tidak, King Sui menjawab setelah beberapa pemikiran. Saya tahu saya melakukannya. Kerugian adalah kerugian. Anda bisa menyiapkan hidangan umum seperti kentang parut sejauh ini, jadi saya rela mengaku kalah. Wanita itu mempertahankan sikap seriusnya. Anda kehilangan rempah-rempah. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa mencoba memasak dengan bumbu saya. Anda akan dapat menyiapkan hidangan pada level yang sama. King Sui juga jujur. Bagaimanapun, ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Di kehidupan sebelumnya, ada bumbu rahasia. Melewati level skill tertentu, satu-satunya perbedaan adalah bahan yang digunakan. Mungkin, meski begitu, aku kalah bagaimanapun juga. Sayang sekali saya tidak dapat membantu dengan masalah yang Anda sebutkan sebelumnya. Demon Saint Blood sangat menjengkelkan tetapi ada sesuatu yang tidak perlu kamu khawatirkan. Amnesianya terhadap Anda hanya bersifat sementara. Semuanya akan baik-baik saja begitu dia mendapatkan kembali ingatannya. Demon Saint Blood tidak akan mengubah sifatnya, jadi menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Wanita itu meyakinkan. Kata-katanya mengejutkan King Sui dan gelembung kegembiraan meluas di dalam dirinya. Akan lebih bagus jika keadaan antara dia dan Tantai Lingyan hanya sementara. Begitu dia pulih, semuanya akan kembali normal dan dia akan kembali ke Tantai Lingyan yang dia kenal. Terima kasih untuk hari ini. Sudah larut, aku harus pergi. King Sui melihat sekilas keluar. Aku ingin bertanya, maukah kamu bergerak di gerbang iblis? Wanita itu bertanya. Selama periode ini, saya banyak menyadari. Organisasi Anda dan gerbang iblis pada dasarnya berbeda. Aku tidak akan bergerak dan akan segera pergi. Aku akan mencari istriku. King Sui tersenyum. Kalau begitu aku berharap perjalananmu mulus. Selamat tinggal. Wanita itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. King Sui meniru gerakannya. Selamat tinggal. Ambillah ini sebagai hadiah karena Anda adalah seseorang yang menyukai seni kuliner. King Sui memberi wanita itu seikat rempah-rempah.
King Sui memiliki banyak rempah-rempah. Seperti menghadiahkan pedang berharga kepada seorang pahlawan, rempah-rempah ini adalah hadiah yang paling cocok untuknya. Hasil yang diraihnya selama kunjungan ini sungguh mengejutkan. Mungkin inilah alasan mengapa keberadaan gerbang iblis di sini tidak cocok dengan istana ilahi. Kembali ke penginapan, semua orang bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itulah mereka dikepung. King Sui segera menyadari alasannya ketika dia melihat wajah yang akrab di antara mereka. Qian Duoduo, halo, kita bertemu lagi. King Sui tersenyum saat dia menyapa Qian Duoduo. Qian Duoduo sepertinya dalam keadaan menyesal. Dia tampak seolah-olah dia tidak sabar untuk menggigit King Sui. Dengan tatapan tajam, dia berteriak, berani-beraninya kamu menyentuhku. Aku akan membuatmu menemui akhir yang tragis hari ini. Mengapa semuanya harus berakhir dengan hidup atau mati? Betapa tidak harmonisnya. Kita bisa membicarakan apapun. King Sui melambaikan tangannya, memberi isyarat agar yang lain terus berkemas. Dilakukan. Apakah kita akan pergi sekarang? Shen Huang bertanya. Meninggalkan. Kamu berharap. Atas kata-kata Qian Duoduo, dia berbalik ke arah orang tua. Paman ketiga, Anda harus membantu saya mendapatkan keadilan. Anak muda, akui kesalahanmu pada Duoduo dan aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana menurut Anda? Orang tua itu berbicara dengan lembut. Orang tua itu tampak bermartabat, dipasangkan dengan pakaian mewah. Dia memiliki aura glamor. Meskipun nadanya lembut, itu masih cukup untuk membuat orang lain gemetar ketakutan. Paman ketiga, aku ingin membunuhnya. Bunuh dia. Qian Duoduo tampak enggan. Oh, mengapa saya harus meminta maaf? Saya pikir klan Qian layak pada awalnya. Sekarang, sepertinya Anda terlalu rendah untuk ditampilkan kepada publik. Bagaimana dengan ini? Karena suasana hati saya sedang baik, saya akan melupakan masalah ini jika Anda membuatnya lumpuh sekarang. King Sui serius dengan proposisinya. Qian Duoduo tidak bisa berkata-kata, menatap King Sui dengan tidak percaya. Dia pikir dia salah dengar King Sui. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak muda. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan seorang pemuda berkarakter. Betapa bagusnya menjadi muda, Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. King Sui ikut tertawa. Kamu tahu apa yang paling kubenci? Orang yang memamerkan senioritasnya berdasarkan usia, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan. Apakah Anda benar-benar berpikir semua orang akan meringkuk di hadapan Anda? Orang tua itu tercengang. Kilatan pembunuh melintas di matanya. Jika itu masalahnya, maka aku akan membuatmu mengalami ketidaktahuanmu sendiri. Udara di sekitarnya sepertinya telah mendingin beberapa derajat. Hembusan angin dingin mengangkat orang tua seperti elang saat dia menerjang ke arah King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang dengan Tai Chi Cloud Hands. Siluet telapak tangan meninggalkan jejak sebelum mendarat di pipi orang tua, yang membuat para penonton terkejut. Menampar, whoosh, plak, itu adalah suara yang tajam yang membuat orang tua terlempar dari benturan. Tai Chi King Sui telah lama bergabung dengan Berserk Dragon Force, dan Tai Chi-nya menguntungkan back. Selain itu, King Sui tahu bahwa wilayahnya lebih tinggi. Dalam keadaan seperti itu dan dengan tambahan Tai Chi, adalah hal yang normal jika orang tua akan disingkirkan. Ini juga bukan kekuatan penuhnya. Dia takut tengkorak orang tua itu akan meledak dengan kekuatan penuhnya. Keheningan memenuhi udara, sedemikian rupa sehingga mereka bisa mendengar jatuhnya jarum. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu San Yanwang milik Qian Clan. Bagaimana dia bisa direduksi menjadi kondisi ini hanya dengan satu serangan? Beberapa gigi tetua rontok setelah tamparan King Sui, karena darah menetes dari bibir dan hidungnya. Dia tampak seperti dalam keadaan yang mengerikan, tetapi itu hanya luka yang dangkal, tidak ada yang serius. Orang tua itu linglung karena serangan itu juga, hanya mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat seolah-olah dia tidak dapat mengingat momen sebelumnya.
Dia tidak tahu bagaimana dia ditampar oleh King Sui. Kamu menggunakan seni iblis. Orang tua menyembur. King Sui tertawa. Seni setan. Jika dunia ini memiliki seni setan, maka setiap serangan bisa dikaitkan dengan itu. Mereka bahkan memiliki Raja Iblis. Apa seni iblis dibandingkan dengan itu? Bahkan orang tua tahu bahwa kata-kata yang dia ucapkan telah merendahkan martabatnya, dan dia juga tidak tahu mengapa dia mengatakannya. Begitu dia melakukannya, dia bergegas maju untuk membunuh King Sui. Jika dia tidak membunuh anak muda ini, kehormatannya dan reputasi Qian Clan akan hancur. King Sui menirukan gerakannya dan pemandangan luar biasa lainnya muncul. Suara tamparan yang tajam terdengar sekali lagi, kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Dengan itu, orang tua tidak lagi memiliki gigi yang tersisa di mulutnya. Itu akan terjadi lagi dan lagi. Jika kamu menyerang lagi, lebih baik kamu bersiaplah aku untuk membunuhmu. King Sui berkata ketika dia memperhatikan niat orang tua untuk bergegas maju lagi. Orang tua itu menghentikan langkahnya, menyadari bahwa kemampuan pemuda itu jauh melebihi kemampuannya saat dia berkeringat dingin. Saya selalu percaya bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Menjadi terburu nafsu akan memiliki hukumannya, jika tidak maka akan terlalu mudah bagi Anda. Saya akan menunggu 3 napas waktu. Jika Anda tidak dapat memuaskan saya, maka saya akan mengambil tindakan sendiri. King Sui berbicara dengan lembut. Mata orang tua menjadi gelap. Dia mengulurkan pisau, memotong lengannya sendiri dan kemudian mendekati Qian Duo. Paman ketiga, jangan bunuh aku. Wajah Qian Duo memucat ketakutan. Orang tua tidak membunuh Qian Duo tetapi memutuskan lengan yang terakhir sebelum melihat kembali ke King Sui. King Sui menghela nafas dan memberitahu orang-orang di sekitarnya, ayo pergi. King Sui dan yang lainnya pergi, menuju wilayah surga yang terbengkalai. Ini adalah wilayah terakhir di 3 wilayah tengah dan yang terkuat. Itu berbeda dari wilayah lain, menyediakan penghubung antara 3 wilayah bawah dan atas karena ada orang-orang dari 3 wilayah bawah dan atas di wilayah surga terbuang. Tentu saja, ini bukan pemandangan umum. Selain itu, tempat itu unik dengan penjahat yang bercampur dengan orang-orang jujur. Wilayah itu dekat dengan 3 wilayah atas dan padat di ki spiritual. Dikatakan bahwa alam dao surgawi wilayah surga yang terabaikan ditekan di tingkat alam gua. Siapapun di level yang lebih tinggi akan direduksi menjadi yang terakhir. Inilah alasan mengapa banyak pejuang yang kuat dan orang-orang unik dari 3 wilayah atas memilih untuk tinggal di wilayah surga yang terbengkalai. Misalnya, mereka yang memiliki kemampuan unik dan berada di alam gua akan tinggal di wilayah surga yang terbengkalai dan dengan bebas membantai beberapa prajurit alam dewa pemeliharaan dari 3 wilayah atas. Ini adalah hal yang menakjubkan tentang wilayah surga yang terbengkalai, itulah sebabnya kekuatan dapat bergerak tanpa hambatan. Persaingan bahkan lebih intensif di sini daripada di 3 wilayah atas. Wilayah surga yang ditinggalkan pada dasarnya adalah wilayah lain dengan sendirinya di mana bahkan 3 wilayah atas tidak memiliki kendali atas, kecuali seseorang bisa menjadi tak terkalahkan di sini di alam gua. King Sui berharap untuk datang ke sini karena dia juga terkejut ketika mendengar berita itu. Dia berada di alam 10 gua dan mereka semua adalah gua emas pada saat itu. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang pertama yang mencapai ini di antara mereka yang ada di alam gua. Oleh karena itu, King Sui merasa seolah-olah dia bisa mengamuk di mana saja setelah kedatangannya. Setelah beberapa bulan, King Sui dan rekan-rekannya tiba di wilayah surga yang terbengkalai. Mereka menemui beberapa masalah di sepanjang jalan, tetapi tidak terlalu banyak untuk ditangani. Itu diselesaikan dengan mudah, dan mereka berhasil memasuki wilayah surga yang terbuang. Saat mereka melangkah ke wilayah surga yang terbengkalai, King Sui bisa merasakan budidayanya ditekan. Status pertahanannya yang sempurna hanya tersisa 10 triliun dao atau kurang. Tampaknya yang terkuat di wilayah surga yang terbengkalai akan menjadi sekitar 10 triliun dao di dalam alam gua.
Ini membuat King Sui dalam dilema, apakah akan bahagia atau tidak. Karena kekuatan terbatas di sini, bersama dengan melemahnya wilayah surga yang terasing, kemampuan pendukungnya tidak akan berguna sekarang dan ini meredam suasana hatinya. Namun, kemampuan pengurangan Divine Soldier Soaring Blade masih bisa digunakan. Kemampuan ini sangat menakutkan, memungkinkan King Sui menjadi sekuat kecoa. Ada pro dan kontra untuk semuanya, tetapi King Sui berpikir dunia ini memiliki lebih banyak kelebihan untuk dirinya sendiri daripada kontra. King Sui tidak tahu asal-usul nama wilayah surga yang terbengkalai. Ada banyak rumor yang beredar tapi tidak ada jawaban yang pasti. Dikatakan bahwa namanya terkait dengan wilayah bumi yang terbengkalai dan dulu terhubung. Untuk beberapa alasan, mereka terpisah di suatu tempat di garis seperti langit dan bumi, dan tanahnya pun terpisah. Wilayah bumi yang terbengkalai adalah wilayah yang bergeser, dianggap sebagai tanah terpencil setelahnya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, wilayah surga yang terbuang berkembang seperti sekarang ini. Selain itu, pepatah lain tentang wilayah surga yang terlantar adalah bahwa pembatasan kemampuan di sini disebabkan oleh hukum surgawi. Berarti mengatakan bahwa tempat ini adalah sepotong langit, seperti dunia yang merdeka namun tetap harus mengikuti aturan ini. King Sui tidak berpikir bahwa rumor itu penting jadi dia hanya mendengarkan, dia hanya menganggapnya menarik. Setelah beberapa bulan, orang-orang di sekitar King Sui mengalami peningkatan kemampuan yang cukup. Mereka berada di ruang yang dipercepat meskipun mereka tidak memiliki banyak orang. Tidak ada yang bahkan akan menatap mereka ketika mereka bepergian dalam kelompok, mengingat betapa umum bagi sekelompok ratusan orang untuk bepergian bersama. Mereka sudah melewati puluhan kota. Dunia ini terlalu besar. Biasanya, mereka akan melewati kota-kota dan mengumpulkan beberapa informasi, tinggal selama beberapa hari untuk melihat-lihat apakah kota itu indah. Memikirkan kembali tentang beberapa tempat yang dia kunjungi saat itu, lebarnya hanya sekitar beberapa puluh mil. Petualang cenderung banyak berjalan. Karena bertualang dikaitkan dengan bahaya, banyak dari mereka binasa setiap hari. King Sui dan teman-temannya tidak jauh berbeda dari para petualang itu. Jika mereka tidak cukup kuat, sejumlah dari mereka akan mati di sepanjang jalan. Kota Zongyuan. Tempat ini dinamai dengan tepat. King Sui dan teman-temannya tiba di pusat wilayah surga yang terbengkalai setelah beberapa bulan. Ini adalah kota yang unik. Sama seperti kota Chaos, itu bukan milik kerajaan manapun, dan itu sangat besar. Ada hamparan luas tanah kosong dan pegunungan di sekitarnya. Karena kekosongan inilah setelah King Sui menggunakan 9 langkah benua, dia harus naik gajah naga primordial selama 2 jam sebelum melihat kota. Hanya setelah mereka masuk, mereka menyadari luasnya kota dan mengetahui namanya sebagai kota Zongyuan. Ini adalah kota terbesar ketiga di wilayah surga yang terbengkalai. Bukan hanya area yang terluas, tapi bahkan kekuatan mereka sangat besar. Ini bahkan lebih penting daripada ruang saja. Kota Zongyuan bukan milik kekaisaran manapun dan itu adalah titik uniknya. Orang dengan kekuatan paling besar di sini adalah tuan kota. Terlepas dari gelar itu, dia praktis adalah kaisar di sini. Setelah memahami situasinya, King Sui memutuskan untuk singgah di kota Zongyuan. Mereka telah melakukan perjalanan terburu-buru selama beberapa hari terakhir. Itu tidak sulit atau melelahkan ketika hanya menggunakan 9 langkah benua untuk perjalanan mereka. Tetapi mereka menghabiskan sebagian besar waktu pelatihan, beristirahat selama sehari atau lebih untuk menjelajah sesekali. Ayah! Tiba-tiba, suara yang akrab mencapai mereka. King Sui berbalik dengan tidak percaya, melihat seorang gadis cantik menatap kembali ke King Sui dengan ekspresi tidak percaya dan keterkejutan yang sama. Luan Luan. Gadis ini adalah Luan Luan. King Sui tersenyum saat dia menerjang ke pelukannya, memeluknya erat-erat. Kenapa kamu di sini, nak? King Sui ingat bahwa dia berada di Istana Abadi Dunia Bawah Utara, dan wakil Istana Lord di bawah Bei Mingsue. Hao Tian memandang King Sui, bingung. Ini putrinya. Ceritanya panjang, nanti ku ceritakan.
Ayah, kenapa kalian semua di sini? Luan berbicara dengan gembira sambil mengikatkan suaranya. King Sui menjelaskan secara singkat sebelum memulai perkenalan. Semua orang terkejut mengetahui bahwa ini adalah putri King Sui. Luan menarik Shen Huang dan Bei Huang Fan. Bibi, kamu sangat cantik. Kamu juga cantik. Kami merasa tua hanya dengan melihatmu. Shen Huang tersenyum. Setelah bertukar kata-kata sopan, kelompok itu menuju ke penginapan untuk makan. Saat itulah Luan menjelaskan sisi ceritanya. Dia masih wakil penguasa istana dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara, tapi dia memiliki kebebasan penuh. Bei Ming-sue mengidentifikasi hadiahnya dan memilih untuk tidak membatasinya. Luan pergi untuk membuat jejaknya di dunia, mengandalkan kekuatannya dan banyak binatang iblis untuk tiba di kota Zongyuan. Di kota Zongyuan, dia mendirikan cabang untuk Istana Abadi Dunia Bawah Utara dan telah berada di sini selama 2 tahun. Kadang-kadang, King Sui benar-benar merasa bahwa dunia bekerja dengan cara yang misterius. Seberapa besar kemungkinan bertemu satu sama lain dengan cara ini? Tiba-tiba, King Sui menyadari bahwa dunia ini tampaknya tidak sebesar itu. Meskipun sudah lama sejak terakhir kali mereka tidak bertemu, itu tidak mempengaruhi hubungan mereka. King Sui secara alami senang bertemu dengannya lagi. Meskipun mereka tidak berhubungan darah, King Sui sudah lama menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Setelah makan, mereka memahami situasinya. Luan mendirikan cabang untuk Istana Abadi Dunia Bawah Utara di sana, tetapi itu tidak bisa dianggap tak terkalahkan. Sementara kemampuan Luan luar biasa, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk bawahannya. Luan memiliki kekuatan yang layak, dan King Sui sudah memperhatikan ini tanpa perlu menyelidikinya. Setidaknya, dia telah mencapai level yang tidak kalah dengan Shen Huang dan Bei Huang Fan. Selain itu, dia adalah penjinak binatang dan juga jenis yang paling kuat dalam hal itu. King Sui tidak terkejut dengan kemampuan Luan dan mengira itu normal. Bahkan King Sui tidak tahu jenis binatang iblis apa yang dimiliki Luan sekarang, dan sejauh mana kekuatan yang mereka miliki. Luan memimpin King Sui dan kelompoknya menuju Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Itu terletak di sisi tenggara kota Zongyuan, di sepanjang jalan yang sibuk dan menempati ruang sekitar 50.000 meter persegi. Ini adalah outlet cabang Istana Abadi Dunia Bawah Utara di kota Zongyuan dan dianggap kecil. Namun, sepengetahuan King Sui, akan sulit bagi Istana Abadi Dunia Bawah Utara untuk bergeser ke sini. King Sui menjadi penasaran. Gadis kecil, apa rencanamu mendirikan Istana Abadi Dunia Bawah Utara di sini? Luan menghela nafas. Awalnya saya melakukannya untuk bersenang-senang, tetapi tidak mungkin untuk berhenti sekarang. Aku bertaruh dengan seseorang, dan aku akan kalah jika Istana Abadi Dunia Bawah Utara tidak bertahan di kota Zongyuan selama 3 tahun. King Sui bahkan lebih tertarik sekarang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada murid dari City Lord Manor yang ingin menikah denganku. Aku bukan tandingannya bahkan jika aku bergerak melawannya, tapi dia tidak terlalu kuat. Dia tidak melakukan apapun secara berlebihan sampai sekarang dan memiliki reputasi yang baik di kota Zongyuan. Karena ini, dia akan menemukan masalah dengan saya dari waktu ke waktu, dan tanpa menyadarinya, kami menjadi akrab satu sama lain dengan cara ini. King Sui mengamati ekspresi wajah Luan dan menyadari betapa dia telah tumbuh. King Sui tidak akan mengorek tentang kehidupan pribadinya dan hanya tersenyum. Dia berkata, "Oh, apa ini? Gadis kecilku jatuh cinta padanya." Ekspresi malu yang langka mengambil alih ekspresi Luan saat dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya hanya berpikir dia baik dan kuat. Dia tidak memiliki reputasi buruk dan dia belum menikah. Dia juga orang yang menyatakan kepada semua kota Zongyuan bahwa dia tidak akan menikah sebelum saya. Dia terlihat rasional. Dia tidak memaksa Anda untuk tidak menikah sama sekali. Biarkan saya menemuinya jika ada kesempatan, dan saya akan memeriksanya untuk Anda." "Bagaimana menurut Anda?" King Sui tersenyum.
King Sui masih menjadi ayah Luan Luan pada akhirnya, dan seperti kata pepatah, tidak ada yang memahami seorang anak lebih baik daripada ayahnya. King Sui bisa menebak pikiran Luan Luan, dia pasti menyukai pria itu tetapi tidak ingin mengambil langkah ini dengan mudah. Ini seperti ujian bagi kedua belah pihak. Baiklah, saya akan meminta seseorang memberitahu dia dan meminta dia datang menemui Anda. Ucap Luan Luan tersenyum. King Sui membeku sebelum tersenyum. Saya melihat kata-kata Anda memiliki bobot untuk itu. Katakan padaku, pada titik apa kalian berdua? Sai, gadis kecilku sudah dewasa sekarang. Luan Luan memerah saat dia menempel di lengan King Sui. Kami tidak kemana-mana. Kami hanya berteman. Ayah, kamu harus membantuku memutuskan. Aku akan mendengarkanmu. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. King Sui tersenyum gembira. Anak-anak King Sui sudah dewasa sekarang, terutama Luan Luan. Yu Chang sudah menikah dan bahkan mungkin menjadi seorang ibu sekarang. Waktu Luan Luan juga ada di sini dan dengan atributnya, sangat sulit untuk menemukan pendamping yang cocok. Bakat Luan Luan terlalu hebat, dan tidak ada orang seusianya yang bisa dibandingkan dengannya. Terlebih lagi, kecantikan Luan Luan sama sekali tidak kalah dengan kecantikan dari lukisan kecantikan, ditambah, dia datang dari latar belakang yang kuat seperti klan King Clan. Memasuki istana abadi dunia bawah utara, interiornya didekorasi dengan gaya mewah. Itu rapi dan bersih, bahkan tanpa setitik pun debu. Ada wanita dari segala usia dan penampilan hadir. Siapapun yang melintasi jalur Luan Luan akan dengan sopan memanggilnya sebagai tuan istana. Meskipun tidak didekorasi dengan megah, namun tidak banyak kekurangannya. Ada aroma yang tertinggal di udara dari taman besar di kejauhan. Luan Luan, apakah ada istana ilahi atau gerbang iblis di kota Zongyuan? King Sui baru saja mengingat pertanyaan yang tidak dia tanyakan. Tidak, permainan kekuatan di sini rumit. Tapi saya belum pernah mendengar tentang gerbang iblis atau tentang istana ilahi di sini. Ada satu dari masing-masing di kota wilayah surga yang terabaikan, Luan Luan menjawab tanpa ragu-ragu. Informasi tersebut menyelamatkan banyak upaya King Sui untuk mencari tahu tentang gerbang iblis dan istana ilahi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah Luan Luan di sini. Jika dia benar-benar ingin menikah dengan keluarga tuan kota Zongyuan, maka dia harus memeriksa orang seperti apa mereka. Sementara istana abadi dunia bawah utara berada jauh dari City Lord Manor, pria yang disebutkan Luan Luan seharusnya tidak jauh, mereka bertemu hanya setelah 6 jam. Pria itu masih muda, tetapi dia mungkin tidak jauh lebih muda dari King Sui. Faktanya, mereka mungkin seumuran. King Sui juga terlihat muda, tetapi pesona dan keanggunan yang dia bawa jauh lebih dewasa daripada usianya yang sebenarnya. Tapi orang ini juga pria yang tampan, berdiri di sekitar ketinggian King Sui. Matanya jernih, dan dia tampak seperti orang bersih. Kebersihan adalah semacam tingkah laku, King Sui merasa pria itu seperti dia. Ada keakraban di antara mereka seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri. Su Chun, ini ayahku, Luan Luan memperkenalkan. Pria bernama Su Chun membeku tetapi segera pulih saat dia membungkuk dengan tergesa-gesa ke King Sui. Apa kabar? Kamu terlihat sangat muda, Paman. King Sui tersenyum. Halo untukmu juga. Luan Luan bercerita banyak tentangmu. King Sui, Luan Luan, dan Su Chun duduk di paviliun di halaman belakang rumah mereka. Kemampuan Su Chun setara dengan Luan Luan, mungkin sedikit lebih tinggi. Namun, akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat jika mereka harus berusaha sekuat tenaga, mengingat Luan Luan adalah seorang penjinak binatang iblis. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Su telah memaksa putri saya. King Sui tersenyum. Paman, panggil aku Su Chun atau bahkan Su kecil. Bagaimana saya bisa memaksa Luan Luan? Su Chun menjawab dengan panik. Anda tidak perlu berhati-hati, cukup berbicara sesuai keinginan. Tatapan dingin King Sui terpaku pada Su Chun, sikapnya yang mengesankan menekan yang terakhir saat Su Chun berkeringat dingin. Su Chun kaget.
Dia mengira ayah Luan Luan akan menjadi orang biasa. Tentu saja, dia akan tetap memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan paling tulus, tetapi dia tidak akan segugup pria biasa yang bertemu dengan ayah mertuanya. Sekarang, dia menyadari dia telah salah menilai King Sui. Dengan hanya menggunakan sikapnya yang mengesankan, King Sui mampu menekannya sampai tidak bisa bernapas. Di wilayah surga yang terlantar, Su Chun berpikir bahwa mungkin ayahnya sendiri tidak lebih kuat dari pria ini. "Paman, saya ingin mengambil Luan Luan sebagai istri saya. Saya harap Anda setuju." Su Chun segera tenang. Dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan masalah ini sekarang, bahkan jika ada kemungkinan dia tidak memiliki harapan. "Aku tidak tahu apa hakmu untuk menyukai putriku. Mengapa kamu tidak memberitahuku?" King Sui menarik sedikit tingkah lakunya, tetapi dia masih tidak tersenyum. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa orang ini pandai merencanakan. Sedikit licik bukanlah masalah besar. Secara keseluruhan, King Sui puas dengan pria itu, dengan kelebihan yang terakhir melebihi kekurangannya. Namun, dia masih berpikir bahwa itu perlu untuk ditelusuri lebih jauh. Su Chun masih sangat khawatir. Dia merasa seolah-olah pria di depannya bisa merasakan pikirannya juga. Tidak ada alasan lain sikapnya akan berubah jika tidak. Perasaan Su Chun ada di mana-mana. Dia menyukai Luan Luan dan merasa dia akan menjadi gila jika dia pergi. Su Chun menjawab dengan hati-hati pertanyaan King Sui. Dia tahu bahwa berbicara tentang latar belakangnya mungkin mencapai hasil yang berlawanan dari yang diinginkan. Dia juga bukan nenek moyang generasi kedua dari klannya, dan tidak bisa bermain dengan kekuatan itu. Melihat King Sui, dia berbicara perlahan. "Saya sangat menyukai Luan Luan. Kultivasi saya hampir tidak cukup untuk menjadi cocok dan saya bukan orang suci, tetapi saya bukan orang jahat. Saya tidak punya wanita lain. Saya hanya ingin Luan Luan sebagai istri saya. Aku akan bekerja keras. Selama saya hidup, saya tidak akan membiarkan Luan Luan menderita." King Sui memperhatikan Su Chun. "Jaminan apa yang Anda miliki? Jika saya orang jahat, apa yang Anda miliki untuk melindunginya?" Su Chun tahu bahwa kemampuannya sangat kurang dibandingkan dengan King Sui, mungkin akan sulit untuk menyerang. Namun, mereka memiliki generasi di antara mereka sehingga dia tidak merasa tertekan. "Aku tidak lebih tua darimu. Apakah kamu pikir kamu tidak akan lebih lemah dariku setelah kamu seusiaku?" King Sui melanjutkan. Keterampilan observasi King Sui masih tajam. Dia melanjutkan saat melihat keterkejutan Su Chun. "Pemikiran seperti itu akan membuatmu menjadi tidak berguna selamanya. Anda pikir Anda jenius tetapi Anda jauh dari itu. Lupakan sisanya. Putri saya jauh lebih kuat dari Anda meskipun Anda lebih dari 10 tahun lebih tua. Begitu dia mencapai usia Anda, dia tidak akan memiliki masalah untuk mengusir Anda dari 10 jalan." King Sui melanjutkan serangannya dengan kebenaran. Su Chun juga tahu itu. Kemampuan bawaan Luan Luan jauh melampaui miliknya, tetapi dia juga seseorang yang dia sukai, jadi dia tidak cemburu. Sebaliknya, dia merasa beruntung dan bahkan telah memuaskan keinginannya sendiri untuk menaklukkan, merasa seolah-olah itu menjadi bagian dari dirinya sendiri. "Senior, saya..." Butir-butir keringat dingin menutupi wajah Su Chun karena panik. Menikah dengan Luan Luan tampaknya tidak semudah sekarang. Dia dulu puas dengan kemampuannya saat ini. Dia akan meningkat secara bertahap seiring waktu dan menjadi prajurit terbaik kota Zongyuan. Namun, sekarang, dia digambarkan sebagai bukan siapa-siapa oleh kata-kata King Sui. "Saya tidak menyerang Anda. Anda masih muda namun Anda tidak memiliki ambisi, yang paling menakutkan. Putriku tidak akan menikah dengan orang yang tidak berguna. Dia memiliki kebebasan untuk memutuskan pernikahannya sendiri, tetapi saya tidak akan membiarkan dia menikah dengan orang yang tidak berguna. Bahkan jika orang itu adalah orang biasa dengan karakter yang kuat, saya tidak akan keberatan. Bukan hanya kemampuanmu tidak bisa diterima, dengan sikap itu, aku pikir kamu bahkan lebih tidak berguna."
King Sui mencabut penindasannya setelah dia selesai. Ayah. Luan Luan berdiri di samping King Sui. Gadis kecil, kamu tidak mudah. Jika Anda bersikeras, saya tidak akan keberatan. Selama itu seseorang yang kamu suka, aku akan mendukungmu. King Sui tersenyum. Karena aku sudah membiarkan ayah memeriksa, aku akan mendengarkanmu. Sikap Suchun menjadi santai selama periode ini. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Ayah, maukah kamu memberinya kesempatan lagi? Luan Luan bertanya dengan lembut. King Sui mungkin telah banyak bicara, tetapi dia sebenarnya tidak keberatan dengan mereka. Oleh karena itu, pada kata-katanya, dia mengangguk. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Tolong beritahu, senior, Suchun menjawab dengan gelisah. Saya memiliki seperangkat teknik gerakan. Saya akan memberimu waktu 3 bulan. Saya harap Anda bisa mempraktikkannya sampai saya puas, kata King Sui setelah beberapa pemikiran. Teknik yang diturunkan King Sui adalah Windwise Willow. Ketika dia mengajar, Luan Luan juga ikut belajar. Suchun adalah orang yang cerdas. Dia memahami niat King Sui dan tahu bahwa dia tidak keberatan. Jika tidak, dia tidak akan banyak bicara dan mengajarinya teknik. Suchun tidak menguasainya, tetapi dia tahu bahwa teknik itu tidak kalah dengan tingkat Divine Minor. Ide mempelajari teknik kelas Divine membuatnya gelisah. Dari mana orang itu berasal yang memiliki teknik yang menakutkan untuk diberikan? Dia tahu ini semua untuk Luan Luan. Menyaksikan Luan Luan yang seperti dewi di antara manusia, Suchun merasa ini adalah keberuntungan yang dia peroleh dari kehidupan sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa dia harus bekerja keras sekarang untuk menyenangkan pria ini. Yang terakhir tidak hangat, tapi dia berharap dirinya berdiri di puncak juga. Jika dia memiliki Luan Luan di masa depan tetapi kemampuannya melampaui dia terlalu banyak, dia merasa bahwa orang lain mungkin juga meremehkannya. Suchun pergi. King Sui tersenyum pada Luan Luan. Terima kasih ayah. Luan Luan berkata dengan senang hati. Mengapa formalitas? Anak itu baik. Dia hampir cocok dengan putriku. King Sui tersenyum. Luan Luan tersenyum malu. Setelah mengobrol dengan Luan Luan, King Sui mengetahui bahwa Suchun adalah tuan kota, murid generasi kelima Suklan. Dia menduduki peringkat ke-8 di klan, dan sangat dihormati di Suklan. Suchun adalah keturunan langsung dari Suklan. Suklan adalah City Lord Manor kota Zongyuan, dan yang terkuat di kota karena ada 2 prajurit yang kuat di Suklan. Mereka adalah keberadaan mistis di dalam alam gua, tak tertandingi di dalamnya. Ini juga mengapa Suklan memiliki pengaruh yang begitu kuat atas kota Zongyuan. Di tempat lain, City Lord Manor. City Lord Manor berada di utara kota Zongyuan, di posisi paling tengah. Pegunungan Zongyuan berjajar di tempat itu dan City Lord Manor yang besar dari Suklan dibangun di dekatnya. Suklan adalah penguasa kota Zongyuan. Jumlah orang di klan itu tinggi, dengan banyak anggota. Ada banyak anggota bahkan hanya dengan menghitung keturunan langsung saja dan itu adalah salah satu alasan kekuatan mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu wajar untuk mengatakan, lebih banyak lebih meriah. Meningkatkan kemungkinan menghasilkan orang-orang berbakat dan mampu melewati kematian yang tak terhindarkan. Suchun mengetuk pintu ruang belajar pada saat itu. Masuk, suara bermartabat terdengar. Seseorang tidak bisa memahami usia dari suaranya saja, tapi itu menawan. Suchun membuka pintu dan melangkah masuk. Ruang belajar itu sangat besar, panjangnya beberapa ratus meter. Rak di keempat dinding dilapisi dengan buku. Ada meja dan kursi yang sangat besar tidak jauh dari pintu, di mana seorang pria berkelas sedang duduk, membaca buku. Ayah, Suchun menyapa dengan lembut. Chuner, duduklah. Saya tahu Anda ingin mengatakan sesuatu. Pria itu berbicara dengan santai sambil mengangkat kepalanya dan menatap Suchun. Ayah itu, ayah Luan Luan datang ke kota Zongyuan. Ucap Suchun tersenyum. Ayah pacarmu. Bagaimana pembicaraannya? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda menyelesaikan pernikahan ini?
Ucap pria itu tersenyum ketika dia memperhatikan putranya. Di antara putranya, yang di depannya mungkin bukan yang terkuat, tapi dia favoritnya. Hanya sedikit yang bisa menjaga hati nuraninya, dan hanya putranya yang ini yang bisa. Dia mungkin bukan yang terkuat sekarang, tapi dia pasti akan menjadi orang yang membawa Suklan ke level lain di masa depan. Ayah, saya ingin mengundang Anda untuk melihat-lihat. Ayah Luan tidak sederhana. Hanya dengan tekanan spiritualnya, dia bisa melumpuhkan saya, Su Chun berkata sambil mengingatnya. Di kota Zongyuan, kekuatan semua terbatas pada alam gua dan hanya ada sedikit yang bisa menekan Su Chun. Hanya dengan itu, itulah mengapa pria itu sangat terkejut mendengarnya. Ekspresinya menjadi lebih parah juga. Ayo pergi, mari kita kunjungi calon ayah mertuamu ini. Ayah, kamu tidak berencana melawan dia, kan? Su Chun ragu-ragu sebelum berbicara. Haha, jangan khawatir. Aku tidak akan merusak segalanya untukmu. Ucap pria itu tersenyum. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.